Bayangin satu malam di bulan Juni. Stadion penuh, jutaan orang di rumah menahan napas. Lalu peluit panjang berbunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di video ini kita nggak cuma bayangin selebrasinya. Kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi ke seluruh negeri kalau mimpi ini jadi kenyataan. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Mari kita mulai dari detik pertama. Begitu peluit lolos berbunyi, dalam hitungan menit, seluruh Indonesia meledak. Dari Sabang sampai Merauke, orang tumpah ke jalan. Klakson bersahutan sampai pagi, bendera merah putih di mana-mana, dan air mata bahagia di ruang tamu jutaan keluarga. Bukan cuma penggemar bola yang nangis, tapi orang yang seumur hidup gak pernah nonton sepak bola pun ikut larut. Karena di momen itu, ini bukan soal olahraga. Ini soal satu bangsa yang akhirnya membuktikan, kita bisa berdiri sejajar dengan negara manapun di dunia. Ada hal yang cuma bisa dilakukan sepak bola, dan jarang bisa dilakukan hal lain. Di malam itu, semua sekat hilang. Orang yang biasanya berdebat soal politik, suku, atau agama, malam itu duduk di warung yang sama, memakai jersey yang sama, meneriakkan nama yang sama. Tukang ojek, pejabat, mahasiswa, ibu rumah tangga, semuanya jadi satu suara. Di negara seluas dan sebanyak suku Indonesia, momen persatuan murni seperti ini sangat langka. Dan satu tim nasional yang lolos Piala Dunia bisa memberi kita sesuatu yang mahal, rasa bahwa kita benar-benar satu. Sekarang sisi yang jarang dipikirkan orang, uang. Lolos ke Piala Dunia itu bukan cuma kebanggaan, tapi mesin ekonomi yang langsung menyala. Penjualan jersey meledak. Kafe dan warung kopi penuh tiap malam pertandingan. Televisi, sponsor, dan iklan berebut. UMKM dari tukang bakso sampai penjual atribut kebanjiran rezeki. Belum lagi ribuan supporter yang menabung mati-matian buat terbang nonton langsung. Satu tiket Piala Dunia bisa memutar uang triliunan rupiah, mengalir ke orang-orang kecil yang biasanya nggak kebagian panggung. Ini yang nilainya susah dihitung. Saat Indonesia main, ratusan juta, bahkan miliaran pasang mata dari seluruh dunia menonton. Nama Indonesia muncul di setiap siaran, di setiap berita olahraga, di setiap obrolan warung kopi dari Eropa sampai Amerika Latin. Buat sebuah negara, paparan sebesar ini kalau dibeli lewat iklan harganya astronomis. Tiba-tiba dunia penasaran, Indonesia itu di mana? Orang-orangnya seperti apa? Makanannya apa? Pariwisata, investasi, dan minat ke negeri kita ikut terdongkrak, cuma gara-gara 11 orang di lapangan. Lalu tibalah hari yang ditunggu. Indonesia berdiri di lapangan yang sama dengan raksasa sepak bola, sebut saja Brasil, Jerman, atau Argentina. Di atas kertas, kita mungkin diunggulkan kalah. Tapi justru disinilah keajaiban Piala Dunia. Tim kecil yang gak diperhitungkan, didukung doa satu bangsa, bisa menahan, bahkan mengejutkan tim besar. Bayangin perasaannya kalau Garuda berhasil mencetak 1 gol ke gawang juara dunia. 1 gol itu akan diputar ulang selamanya, jadi cerita yang diceritakan ke anak cucu. Setiap Piala Dunia selalu melahirkan pahlawan baru. Bayangin ada satu nama anak muda Indonesia yang sebelumnya cuma dikenal di liga lokal, tiba-tiba mencetak gol atau menyelamatkan gawang di panggung dunia. Dalam semalam, wajahnya ada di mana-mana. Dari pemain biasa, dia jadi inspirasi puluhan juta orang. Anak-anak meniru gaya selebrasinya di ganggang sempit. Namanya dicetak di punggung jersey. Dan yang paling penting, dia membuktikan ke setiap anak di pelosok bahwa anak Indonesia pun bisa bersinar di tempat tertinggi sepak bola dunia. Sekarang bayangin suasana hariannya. Selama Indonesia masih bertanding, hidup sehari-hari berubah total. Jam tidur berantakan demi nonton tengah malam. Kantor dan sekolah jadi penuh obrolan soal pertandingan tadi. Nonton bareng tumpah dari kafe sampai balai desa. Ribuan orang berkumpul di layar lebar, bersorak bareng seolah satu keluarga besar. Anak kecil yang biasanya main gawai, tiba-tiba ikut nonton sambil pakai jersey kebesaran. Demam bola ini menular ke semua umur, dan untuk beberapa minggu, satu negara seakan berdetak dengan irama yang sama. Dampak terbesarnya mungkin justru ke generasi berikutnya. Setelah Indonesia tampil di panggung dunia, jutaan anak yang nontonnya bakal bermimpi sama, aku juga mau ke sana. Lapangan-lapangan kampung kembali ramai.
Sekolah sepak bola kebanjiran pendaftar. Pemerintah dan swasta berlomba membangun fasilitas. Dan klub-klub Eropa mulai serius melirik bakat dari Indonesia. Satu penampilan di Piala Dunia bisa menyalakan rantai mimpi yang hasilnya baru kita panen 10-20 tahun kemudian. Biar gak cuma berhayal, kita lihat dunia nyata. Banyak negara yang dulu gak diperhitungkan, sekarang jadi langganan dan bahkan bikin kejutan di Piala Dunia. Ada negara kecil dengan penduduk jauh lebih sedikit dari satu kota besar di Indonesia, tapi bisa menembus babak-babak akhir. Rahasianya hampir selalu sama. Mereka membangun sistem, bukan mengandalkan keberuntungan satu generasi. Mereka sabar menanam selama puluhan tahun, lalu memetik hasilnya. Kalau mereka bisa dari titik yang lebih sulit, kenapa Indonesia, dengan jumlah penduduk dan kecintaan sebesar ini, nggak bisa? Tapi setiap mimpi besar selalu datang bersama beban. Begitu Indonesia lolos, harapan satu negara langsung menumpuk di pundak 11 pemain. Setiap operan salah akan dibahas jutaan orang. Setiap kekalahan akan terasa seperti duka nasional. Tekanan seperti ini bisa menghancurkan tim yang mentalnya belum siap, tapi juga bisa menempa pemain jadi lebih tangguh dari sebelumnya. Disinilah kita belajar, bahwa tampil di Piala Dunia bukan cuma soal kaki yang cepat, tapi juga kepala yang dingin dan hati yang kuat di bawah sorotan paling terang di dunia. Sekarang kita tarik napas, dan jujur sama diri sendiri. Skenario ini indah, tapi nggak datang gratis. Untuk benar-benar lolos, banyak hal harus beres dulu. Pembinaan usia muda yang serius dan sabar bertahun-tahun. Kompetisi liga yang sehat dan jujur. Infrastruktur, gizi, sains olahraga, sampai mental bertanding. Negara-negara yang sekarang langganan Piala Dunia bukan tiba-tiba hebat, mereka membangun pelan-pelan selama puluhan tahun. Mimpi ini mungkin, tapi cuma kalau kita mau bayar harganya dengan kerja, bukan cuma berharap. Tapi inilah hal yang menarik. Banyak negara yang dulu dianggap mustahil, sekarang rutin tampil di Piala Dunia. Mereka mulai dari titik yang mirip kita, bahkan kadang lebih sulit. Yang membedakan cuma satu, mereka memutuskan untuk serius, lalu konsisten. Jadi pertanyaannya bukan apakah Indonesia berbakat, kita punya jutaan anak berbakat. Pertanyaannya, apakah kita sabar membangun jalan menuju ke sana, selangkah demi selangkah. Jadi, andai Indonesia lolos ke Piala Dunia, yang berubah jauh lebih besar dari sekadar skor di lapangan. Ada euforia yang menyatukan, ekonomi yang bergerak, nama bangsa yang terangkat, dan mimpi yang menyala buat satu generasi. Skenario ini masih hipotesis hari ini. Tapi setiap mimpi besar selalu dimulai dari satu kalimat sederhana. Bagaimana jika? Kalau kamu juga pengen lihat Garuda di Piala Dunia suatu hari nanti, tulis amin di komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan skenario berikutnya. Menurut kamu, berapa tahun lagi mimpi ini bisa jadi nyata?